Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Balik lagi di channel kajian online. Kebencian-kebencian para oposisi atau mungkin bisa saya sebut lawan-lawan politik Pak Jokowi dan juga Mas Gibran rupanya sudah memuncak. Hal ini bisa terlihat dengan sangat jelas ketika tanggal 10 kemarin, di mana saat Presiden Prabowo Subianto dan juga Wakil Presiden Gibran Rakaraka foto bersama dengan sejumlah pejabat di seluruh Indonesia. Dan juga ini teman-teman, ada salah seorang pejabat tinggi DPR yaitu Ibu Puan Maharani juga di sana. Tapi yang menarik di sini ketika Prabowo dan juga Wakil Presiden Gibran Rakaraka disalami oleh semua kabinet, oleh semua menteri, semua pejabat, ada satu orang yang menolak untuk menyalami Wakil Presiden Gibran Rakaraka. Dia adalah Ibu Puan Maharani. Nah, sontak hal ini langsung digoreng oleh seluruh media, menyebutkan bahwa Puan masih menyimpan dendam. Puan masih tidak suka dengan Gibran karena ia melangkahi dirinya. Yang seharusnya mungkin dirinya lah yang harusnya jadi putri mahkota, menjadi wakil presiden dari PDIP, tapi lah kok dirinya nggak bisa bersaing, bahkan dengan Ganjar saja kalah popularitas, apalagi dengan Mas Gibran. Nah teman-teman, di sini Wapres Gibran tidak disalami dengan Puan usai foto bersama pada Minggu 10 Agustus 2025. Lantas apakah ini berdampak teman-teman dengan hubungan-hubungan antara Mas Gibran dan juga Ibu Megawati juga? Apakah teman-teman komentar-komentar Pak SBY, komentar-komentar Pak Jokowi yang terang-terangan menolak kalau misalnya PDIP join koalisi itu membuat Ibu Puan Maharani risih dan juga terima? Ya teman-teman, biar lebih lengkap mending kita simak saja deh langsung video selengkapnya. Nah teman-teman, kita lihat sendiri itu Ibu Puan Maharani hanya menyalami teman-teman, hanya menyalami Pak Prabowo. Mas Gibran itu dilewat padahal di pinggirnya loh itu. Si Etas bisa. Bentar, saya beneran alergi. Saya nggak. Udah oke. Kita stop bentar ya Mbak ya. Kenapa? Mau lihat hasil surveinya ya? Enggak. Benar ya, 2,7. Iya. Saya posisi duduknya enak gimana sih Mas? Jangan ojo ngono. Iya, saya salah pakai jaket. Kenapa salah pakai jaket? Nggak dikira jaket partai. Ya ini off the record aja. Ya kami jujur aja kilaf dulu ketika ikut mencalonkan Gibran, karena kami juga di sisi lain memang mengakui terhadap kemajuan yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Tapi setelah kami lihat lebih dalam, kemajuan ini ternyata dipicu oleh beban utang yang sangat besar. Utang kita, utang pemerintah itu hampir mencapai 196 miliar US dollar. Ternyata utang swasta dan BUMN itu hampir mencapai 220 miliar US dollar. Ketika ini digabung, maka ke depan kita bisa mengalami suatu persoalan yang sangat serius. Itu telah muncul sebagai sosok yang menandingi kedikdayaan partai-partai politik. Jadi Jokowi itu sendiri sudah menjadi partai. Ya. Dia adalah seorang tokoh yang tidak punya partai politik, tetapi hampir seluruh gerak-gerik dan dinamika yang berlangsung pada partai-partai politik itu adalah pantulan dari pengaruh kekuasaan yang dia miliki gitu. Jokowi ini justru kekuasaannya atau pengaruhnya itu melebihi partai-partai politik. As a political actor di sini itu sangat mempengaruhi tingkah laku dan gerak-gerik partai-partai politik. Dan sekalinya Pak Jokowi maju, itu pasti menang. Kalau di PSI, dia menang. Itu yang sekarang ditunggu sama PSI. Jadi sebenarnya kalau saya melihat, sebagai ketua umumnya ya maksudnya ya. Iya, kalau saya melihat PSI yang lebih butuh Pak Jokowi ketimbang Jokowi butuh sama PSI. Oke. Ya. Jadi karena bagaimanapun memang butuh terobosan dan tokoh dengan magnet super kuat untuk bisa mengangkat PSI. Karena kemarin
di saat PSI bagian dari kekuasaan zaman Pak Jokowi sekalipun sekarang berada dalam kekuasaan, tapi kan lain ya. Pak Prabowo kan punya partai sendiri. Zaman 2024 aja gagal. Dan yang terakhir survei saya PSI cuma 1%, turun dibanding perolehan 2024. Artinya tidak ada pergerakan sejauh ini yang mampu menaikkan. Jadi butuh booster yang sangat kuat. Booster yang super, butuh vaksin yang super kuat. Dan itu di Indonesia ini yang saya berpikir mengerikan sekali. Setiap ada orang jadi pemimpin dicari-cari kesalahannya, kemudian turun lagi, naik lagi, cari lagi kesalahannya, turun lagi. Padahal dalam Islam, Pak, mencari-cari kesalahan pemimpin itu haram hukumnya. Apalagi membeberkannya di hadapan masyarakat. Diharamkan dalam Islam. Sampai-sampai tata cara menasihati penguasa saja Rasulullah SAW sudah memberikan aturannya. Apa kata Rasulullah? Man arada an yansah lidhi sultan fala yubdi alaniyah. Siapa yang ingin menasihati penguasa, maka jangan terang-terangan di hadapan rakyat. Jangan. Wal ya'khudh biyadih, ambil tangannya. Wal yakhlubi, nasihati secara rahasia. Fa in qabila, kalau dia menerima, alhamdulillah. Wa illa, kalau dia tidak menerima, faqad adda alladhi alaih. Dia sudah melaksanakan tugas sampai situ. Selesai. Telaah dari kami sebagai media dalam membaca situasi politik modern saat ini. Kalau kita simak ya, pasca pemberian amnesti dan abolisi dari Presiden Prabowo kepada dua orang elit ya, atau Hasto Kristianto dan Tom Lembong, yang jelas pro kontra hingga hari ini bukannya mereda, tetapi makin meluas, khususnya yang ada di media sosial. Ya, kenapa ini bisa terjadi? Karena memang saling sindir justru makin seolah-olah mendapatkan semacam misiu pemantik ya dari kubu yang mendapatkan ampunan, seolah-olah inilah hadiah dari Presiden Prabowo ya, yang seolah-olah membenarkan bahwa kriminalisasi sudah terjadi pada kasus Hasto yang jelas-jelas ikut di dalam penyuapan. Dan begitu juga Tom Lembong, terbukti ada kriminalisasi. Korban dari pengampunan ini adalah nama buruk yang dialamatkan kemudian kepada Presiden Jokowi. Nah, karena kemudian masing-masing kubu yang mendapatkan ampunan ini melakukan semacam bullying di sosial media, menyindir dan meremehkan lagi dan memfitnah kembali. Ya kan, baik Jokowi loversnya dan Pak Jokowi secara khusus, target rekonsiliasi yang diharapkan oleh Presiden sebagaimana jadi pertimbangan dari dikeluarkannya amnesti dan abolisi tidak tercapai. Malah yang ada sekarang ya, terjadi polarisasi yang makin menguat, seolah-olah situasi sekarang sudah situasi pilpres. Ini jelas harus dipertimbangkan oleh Presiden Prabowo. Artinya apa? Rekonsiliasi yang dimaksudkan Presiden cuma omong-omong. Tidak ada rekonsiliasi. Tidak akan mungkin ada rekonsiliasi kalau situasinya seperti ini. Ya. Karena Presiden ya secara tegas juga tidak menjelaskan kepada masing-masing kubu untuk menahan diri. Kita tidak pernah mendengar Pak Prabowo menghimbau kepada PDIP untuk menahan diri. Begitu juga Presiden juga tidak menghimbau kepada kubu Anies Baswedan, dalam hal ini keberadaan Tom Lembong ada di sana, untuk menahan diri. Karena Presiden atau pemerintah ya sedang menjaga suasana kondusif menjelang HUT RI ke-80. Ini yang kita sayangkan dari Presiden Prabowo. Artinya apa? Konfigurasi politik ya bisa saja ya akan terjadi perubahan-perubahan. Apalagi kalau kita lihat akhir-akhir ini ya, tarik menarik apakah Pak Jokowi akan berada di dalam PSI secara struktural atau Pak Jokowi membangun PSI dari luar saja, juga terjadi tarik menarik di internal PSI dan relawan Jokowi sendiri. Nah, kaitannya di sini dengan konfigurasi politik adalah ketika Pak Jokowi akan ada secara struktural
sebagai Ketua Dewan Pembina di Partai Solidaritas Indonesia, jelas konfigurasi politik akan berubah, di mana PSI punya waktu yang cukup bersama Pak Jokowi melakukan konsolidasi ke daerah-daerah ya, dalam mensosialisasikan keberadaan PSI ya, visi misi PSI ya, agar mendapatkan kepercayaan dari masyarakat menuju pemilu 2029 nanti. Yang saya cermati adalah bagaimana teman-teman di sosial media ya berharap sekali keberadaan Pak Jokowi sebagai Ketua Dewan Pembina. Artinya apa? Ada pegangan. Kalau Pak Jokowi hanya mendukung dari luar, meskipun mereka mengatakan kami ikut telunjuk Pak Jokowi akan kemana. Kalau seperti itu lagi, pemilu 2019 dan pemilu 2024 yang lalu, hasilnya adalah PSI belum mendapatkan kepercayaan masyarakat maksimal. Padahal waktu itu sampai ada tagar atau slogan PSI adalah saya. Waktu itu Pak Jokowi masih sebagai presiden. Nah, ini tidak terjadi. Kita bisa bayangkan kalau Pak Jokowi sudah menjadi rakyat biasa, ya kan, tetapi ada di luar PSI. Magnitude Pak Jokowi untuk diikuti sehingga masyarakat atau Jokowi lover berbondong-bondong ke kantor PSI, mau baik di kecamatan, kota, sampai provinsi, mendaftarkan dirinya, baik mendaftar langsung maupun lewat online. Mereka merasa ya udah kita mendukung Pilpres aja, nggak mendukung PSI secara partai. Nah, ini yang perlu dipertimbangkan kembali oleh Pak Jokowi sendiri dan internal pendiri PSI. Kalau Pak Jokowi berada di luar PSI, target Pak Jokowi untuk membawa PSI 5%, meraih 5% suara dari total suara yang akan diperebutkan pada saat pemilu 2029, itu sepertinya sulit akan dicapai. Nah, kalau begitu ceritanya ya, perkiraan saya sebagai sebuah analisa, PSI lagi-lagi ya terseok kembali ke di bawah 4%. Kita memang belum bisa memastikan apakah menuju 2029 bisa 2006, 2027, 2028 ya. Apakah parliamentary threshold, ambang batas untuk masuk ke Senayan itu dihilangkan sama sekali atau berkurang misalnya menjadi 2,5% atau tetap 4%. Nah, kalau tetap 4%, ya ambang batas sebuah partai peserta pemilu untuk bisa masuk ke DPR RI, ya jelas ini cukup berat bagi PSI. Keberadaan Pak Jokowi di luar PSI hanya akan berpengaruh pada saat Pilpres. Untuk pemilu, untuk memperebutkan kursi, agak berat bagi caleg-caleg PSI nantinya di daerah karena tidak ada tokoh kuat yang akan mereka jual ke masyarakat. Ini yang saya khawatirkan, bahwa tingkat loyalitas para Jokowi lover di seluruh daerah di Indonesia tidak akan berubah. Saya meyakini itu tidak akan berubah sehebat apapun bad campaign yang dilakukan oleh sejumlah pihak, haters Jokowi, lawan politik Jokowi, terus menggelorakan. Misalnya sekarang masih belum selesai kasus ijazah palsu, pemakzulan Gibran dan seterusnya. Ya, itu tidak akan menggoyahkan militansi Pak Jokowi. Tetapi kalau untuk urusan memilih caleg PSI pada saat pemilu nanti, khususnya DPR RI, ini sangat berat. Nah, karena itu ya, keberadaan Pak Jokowi di PSI secara struktural ya, saya pikir itu tidak bisa ditawar lagi. Memang ini hanya sebuah analisa, tapi saya bisa membaca teman-teman yang selama ini aktif di sosial media, apapun jenis sosial medianya, ya saya yakin mereka hanya akan bersemangat ketika hanya pada saat Pilpres. Nah, bagaimana dengan PDIP yang tetap sekarang ini ya partai
pemenang pertama di perolehan kursi di Senayan. Meskipun kita tahu bahwa pada saat pemilu 2024 kemarin PDIP mengalami penurunan kursi di Senayan dari 19% hanya menjadi sekitar 16% suara. Apakah PDIP bisa naik perolehan suaranya dari 16% mungkin kembali ke 19% atau sebaliknya bisa melorot di bawah 16%? Nah, ini semuanya tergantung bagaimana tiga elit politik yang berpengaruh saat ini, Presiden Prabowo, Ibu Megawati, dan Pak Jokowi, bisa membangun sebuah komunikasi politik yang kondusif. Nah, bagaimana partai-partai yang ada di koalisi KIM? Secara hitung-hitungan Pak Prabowo, pemberian amnesti, abolisi, seolah-olah pemerintah sudah didukung oleh 100% peserta pemilu. Artinya pemerintah ini kuat. Tetapi itu belum tentu, bisa aja tidak akan seperti itu realitanya. Realita politiknya belum tentu seperti itu. Publik sekarang ini melihat ada diskriminasi yang dinilai dilakukan oleh Presiden Prabowo. Khususnya diskriminasi soal apa? Keberpihakan Presiden Prabowo terhadap kasus yang sekarang mendera Pak Jokowi. Termasuk juga masalah surat pemakzulan.